Shalom adik-adik, berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Kita ada di tempat ini, kita siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan adik-adik ya. Sebelum kita beribadah, Cici mau ajak adik-adik untuk berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami mau beribadah. Siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami mau memuji, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap beribadah? Wah, semua sudah siap ya. Kita memuji nama Tuhan ya, kita mau serukan nama Yesus ya. Karena kita punya Raja di atas segala nama Raja. Wah, luar biasa. Adik-adik yuk kita bangkit berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri. Gak ada lagi yang diam, kita semua bersorak-sorai, kita semua memuji Tuhan ya. Kita mau serukan Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoncangkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoncangkan, dia takkan tergoncangkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, 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 luar biasa. Yesus kita Luar biasa. luar biasa ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, semua bersukacita adik-adik. Haleluya. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Tuhan gak pernah janji adik-adik hidup kita selalu baik. Hidup kita selalu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tapi dia selalu menyertai kita adik-adik. Tuhan selalu menolong kita. Haleluya, luar biasa. Mari kita menyembah dia adik-adik. Kita mau menyanyikan pujian Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi dia berjanji selalu menyertai kita adik-adik. Haleluya.
pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan pernah janji. Pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tertanam dalam hati kami dan memimpin kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, karena Engkaulah pertolongan kami, karena Engkaulah yang selalu melindungi kami di setiap jalan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi kita di dalam ibadah Komisi Anak GGP Immanuel Bogor. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepadanya, untuk kita dapat menghampiri hadiratnya pada saat ini, pada pagi hari ini. Bukan kuat gagah kita, bukan kehebatan kita juga, tetapi hanya karena kasih-Nya saja yang mengizinkan kita untuk kita datang kepadanya. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di mana Allah telah memilihnya dan Allah telah berjanji kepadanya sesuai dengan rencananya, waktunya, dan kehendaknya, dan Allah menepati janjinya dan menyatakan kuasanya serta memberkati kehidupannya. Di dalam hidupnya dia bertekun dan berharap di dalam doa
Dia berdoa selama 20 tahun menantikan janji Allah tersebut. Dan setelah 20 tahun, sesuai dengan waktu Allah, Allah menepati janjinya kepada tokoh ini. Siapakah tokoh tersebut yang akan kita bahas pagi hari ini? Dialah Ishak, anak dari Abraham. Judul pemberitaan firman pada pagi hari ini, berdiri teguh di dalam pengharapan. Kita akan belajar bagaimana Ishak berdiri teguh dalam pengharapan dan Allah menepati janjinya dan membuat Ishak berhasil dan sangat berhasil. Apa rahasianya? Mari kita pelajari bersama. Allah memilih Ishak untuk menjadi umatnya dan menjadi perjanjiannya yang kekal. Di dalam Kejadian 17 ayat 19 menuliskan bahwa istrimu Sarah, dalam hal ini Allah berfirman kepada Abraham, yang akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku, Allah, akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal. Allah tidak pernah gagal akan janjinya dan Allah pasti menepati janjinya. Perhatikan baik-baik Kejadian 25 ayat 21. Alkitab menulis bahwa Ribka, istri Ishak itu adalah seorang yang mandul. Apa artinya mandul? Mandul adalah tidak bisa mempunyai keturunan atau tidak bisa mempunyai anak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak berdoa untuk istrinya. Dan pada saatnya, yaitu pada waktunya Allah, istrinya melahirkan anak kembar. Kita bisa baca di dalam Kejadian 25 ayat 24. Pertanyaannya, berapa lamakah Ishak berdoa? Perhatikan Kejadian 25 ayat 19 sampai 20. Ishak adalah keturunan Abraham, ayat 19. Ishak berumur 40 tahun pada saat memperistri Ribka, ayat 20. Perhatikan Kejadian 25 ayat 26. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka, anak-anak Ishak, yaitu Esau dan Yakub, lahir. Artinya selama 20 tahun, Ishak berdoa untuk Ribka yang mandul, yang tidak bisa mempunyai anak. Tetapi Allah menepati janjinya dan menyatakan kuasanya. Ishak menikah di usia 40 tahun, dan 2 anak lahir pada saat Ishak berumur 60 tahun. Ketekunan Ishak, pengharapan Ishak di dalam doanya, dan dia lakukan selama 20 tahun. Allah menepati janjinya, dan tidak hanya itu saja. Allah juga memberkati Ishak dan mendapat hasil 100 kali lipat. Kita bisa baca di dalam Kejadian 26 ayat 12. Ishak menjadi kian kaya dan sangat kaya. Kita bisa membaca di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-13. Apa rahasianya Ishak dapat berdiri teguh dalam pengharapan dan tidak goyah? Terlebih lagi Ishak menjadi berhasil dan sangat berhasil. Yang pertama, Ishak taat kepada Abraham, orang tuanya. Dan Ishak tidak memberontak kepada Abraham. Ishak tidak protes kepada orang tuanya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-9. Yang kedua, Ishak taat perintah Allah untuk tidak meninggalkan Mesir. Kita bisa baca di dalam Kejadian 26 ayat yang kedua.
sehingga Allah menepati janjinya pada waktunya, pada waktu Allah, dan Allah memberkati Ishak. Kita bisa baca di dalam Kejadian 26 ayat 3 sampai yang keempat. Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana agar kita dapat berdiri teguh di dalam pengharapan? Bagaimana agar adik-adik dapat berdiri teguh dalam pengharapan? Yang pertama, adik-adik harus taat dan hormat kepada orang tua. Karena orang tua adalah wakil Allah dalam mendidik, mengingatkan, mengarahkan, membesarkan adik-adik, dan agar adik-adik hidup seturut dan sesuai dengan rencana Allah. Coba adik-adik baca di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayah dan ibumu. Yang kedua, bagaimana agar adik-adik dapat berdiri teguh di dalam pengharapan? Adik-adik harus taat dan tekun kepada Allah. Bagaimana caranya? Rajin baca firman. Karena di dalam firman banyak janji Allah. Jangan malas baca Alkitab. Rajin beribadah kepada Tuhan. Jangan malas beribadah kepada Tuhan. Melalui kehadiran di ibadah komisi anak seperti sekarang ini. Taat dan tekun kepada Allah di dalam ibadah adik-adik. Yang ketiga, adik-adik harus taat dan tekun dalam studi. Bagaimana caranya? Rajin belajar. Jangan malas belajar. Kalau ada PR, ada tugas, rajin buat PR. Rajin menyelesaikan tugasnya. Jangan malas untuk mengerjakan PR atau menyelesaikan tugas. 3 hal yang kita belajar dari Ishak pagi hari ini, supaya kita berdiri teguh di dalam pengharapan kita, yaitu hormati orang tua, taat pada orang tua, taat dan tekun kepada Allah di dalam ibadah adik-adik, di dalam adik-adik membaca firman, dan yang ketiga, adik-adik taat dan tekun di dalam studi. Rajin belajar, rajin menyelesaikan tugas dan PR. Baik, ayat hafalan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Kejadian 26 ayat yang kedua. Kejadian 26 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, dalam hal ini Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Biarlah firman pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan dapat adik-adik pelajari, sehingga adik-adik dapat berdiri teguh di dalam pengharapan. Seperti Ishak, dia berdiri teguh di dalam pengharapan, di dalam doa selama 20 tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk belajar akan firman-Mu. Kami belajar dari Ishak supaya berdiri teguh di dalam pengharapan, di dalam doa, di dalam ketaatan kami akan orang tua, di dalam ketaatan kami akan Allah, dan di dalam ketaatan kami dan ketekunan kami di dalam menyelesaikan studi kami.
Kami sudah belajar pagi hari ini, Engkau memberkati kami ya Tuhan, di dalam studi kami. Engkau memberkati orang tua kami ya Tuhan, di dalam setiap usaha pekerjaan. Engkau sudah memakai orang tua kami untuk kami boleh belajar dan menjadi sesuai rencana-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami pertaruhkan kehidupan kami, studi kami, keluarga kami. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Luar biasa. Ya, adik-adik jangan lupa, tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ada ayat hafalannya dihafalkan ya. Dihafalkan, lalu dikirim ke grup masing-masing. Jangan lupa ya. Jangan lupa adik-adik, persembahannya disiapkan, dimasukkan ke dalam kotak yang sudah dibuat ya. Nah, adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik semua ya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita ya adik-adik. Cici Yanti doa ya untuk ibadah. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Kita akhiri ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pagi ini. Kami sudah beribadah, memuji dan meninggikan Engkau. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Menjadi bekal untuk pertumbuhan iman kami kepadamu. Berkati masa depan kami Tuhan. Berkati guru-guru kami semuanya, berkati orang tua kami, berkati semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.